kalau misalnya ada kerikil di usaha, misalnya di awal sudah rugi, itu jangan memandang itu suatu kerugian, karena di balik kerugian pun itu ada pelajaran yang bisa diambil, entah itu kesabaran, entah itu kita bisa lebih berpengalaman, seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusumaningrum. Saya saat ini adalah dosen di Universitas Gresik. Saya juga mempunyai usaha bernama Diningrum. Itu usahanya berupa grup ya teman-teman. Jadi yang satu adalah rak buku Diningrum dan satunya adalah Diningrum Family Store. Saya memulai usaha berjualan di grup mulai tahun 2020. Usaha saya memang nggak sebesar ini sekarang ya. Awalnya saya ingin membeli barang-barang dengan gratis, karena waktu ketika ada buku-buku murah itu saya kalap ya. Jadi beli-beli fix-fix. Akhirnya bagaimana ya supaya saya tuh nggak meminta uang ke suami gitu, atau saya nggak ngeluarin duit, tapi saya punya buku bagus berkualitas yang banyak gitu buat anak-anak saya kayak. Saya memutar otak, ternyata gimana saya coba jual lagi. Jadi waktu itu saya share di status WhatsApp dan alhamdulillah banyak peminatnya. Gitu. Jadi dan berlanjut sampai sekarang. Setelah buku lancar, kemudian saya bertemu dengan supplier yang menjual bukan hanya buku aja, bukan hanya buku murah aja, tapi barang-barang murah juga, termasuk barang-barang impor. Kebanyakan sih impornya dari Cina, tapi banyak juga produk lokal yang kita jual di grup. Jadi sistemnya open PO, kemudian teman-teman reseller atau member saya itu pesen. Setelah itu ketika barang datang, saya kirim dan habis. Jadi tidak ada dead stock. Nah, saya suka seperti itu jualannya. Karena kalau ada dead stock itu menurut saya susah juga, harus memikir ulang bagaimana cara menjual dead stock ini biar kita nggak rugi. Modal awal jualan, modal saya berasal dari sebenarnya uang pribadi ya. Uang pribadi itu hasil saya jualan. Jadi ketika saya upload di status web WhatsApp, terus ada yang pesan, kemudian mereka membayar. Setelah itu kan saya dapat untung kan. Nah, untung itu saya putar lagi. Alhamdulillah jualan tanpa modal. Terus member dan reseller saya pun juga seperti itu. Jadi mereka intinya saya punya grup itu awalnya adalah niat awal saya buka grup itu untuk membantu teman-teman, ibu-ibu dan teman-teman saya untuk mendapatkan buku yang bagus, murah, barang yang bagus dan murah juga kayak gitu, tanpa ada dead stock ya. Kemudian selain itu saya juga ingin membantu ibu-ibu yang untuk menambah cuan, untuk menambah penghasilan kayak gitu. Jadi ketika awal jualan, ketika mereka izin untuk membayar belakang, itu saya perbolehkan gitu. Tapi setelah jualannya mereka lancar, baru saya disiplinkan untuk membayar di awal, karena kan sudah ada modal yang terkumpul gitu. Jadi saya tidak memaksakan seperti supplier lain gitu untuk bayar di awal baru barang saya kasih. Jenis barangnya itu kalau buku ya, dari buku itu terutama yang diskon. Jadi ketika ada diskon misalnya di Gramedia kan ada diskon, itu saya share di grup. Setelah itu banyak yang fix itu maksudnya pesan. Kemudian ada waktu pandemi ya, itu BBW kan online kan, nggak boleh datang, nggak ada lah. Kemudian ya itu menguntungkan saya. Jadi alhamdulillah saya dapat buku impor
impor itu dengan harga yang terjun payung. Sayapnya pun itu tidak banyak gitu. Terus kemudian mizan, kalau mizan itu berkala untuk main sanin, macamnya banyak. Tapi kebanyakan saya memang buku anak, karena kan kebetulan anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi saya tahunya buku apa, istilahnya saya mencarikan anak saya buku. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang misalnya request untuk novel atau majalah atau buku parenting kayak gitu, saya carikan, saya bantu carikan. Selain buku ada kan ada di 2 grup kan. Grup 1 itu kan tentang buku. Kalau yang grup satunya itu grup barang itu dari mulai daleman sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah ada semua ya. Jadi sesuai apa yang lagi tren sekarang. Kalau misalnya dari Cina ada PO kaos kaki anak lucu gitu, ya saya open kayak gitu. Terus celana, mukena, baju renang, sitron itu kayak untuk membersihkan sabun. Kadang juga makanan juga ada, nggak menutup kemungkinan lah. Karena niatnya kita memang membantu usaha lokal juga sih. Di Indonesia ini kan minat baca itu kurang kan. Jadi saya struggle-nya itu sebenarnya di buku, cuman saya sisipi kalau barang kan sudah teman-teman sudah ngelis sendiri gitu. Jadi saya tinggal pun itu sudah teman-teman sudah pesan di grup, sudah jalan terus. Kalau apalagi kalau misalnya barangnya lagi butuh banget, misalnya apa ya kemarin yang banyak itu, kayak kemarin tuh sempat kita jual oximeter waktu pandemi. Jadi kita itu apa ya, karena kan impornya dari Cina langsung, dan dulu itu waktu pandemi itu sangat dibutuhkan, itu sampai ratusan gitu. Saya sebenarnya itu saya tipikal orang yang logis ya. Maksudnya ketika orang lain merasa rugi jualan karena untungnya sedikit, itu saya nggak merasa rugi. Karena menurut saya kerugian itu pola pikir sih. Jadi ketika misalnya ada barang waktu itu sempat ada barang yang hilang, jepit rambut itu 2 koli, kalau nggak 1 koli itu hilangnya di ekspedisi. Dan itu kalau sebenarnya saya sudah berusaha mencari juga, saya sudah menghubungi tapi memang resiko usaha ya. Seperti saya dulu di bank, saya jadi teller, ada resiko uang selisih seperti itu. Jadi jualan pun saya juga memahami kalau itu resiko. Sebenarnya kalau misalnya kita anggap itu rugi, ya rugi. Tapi kalau menurut saya nggak pernah anggap sesuatu itu kerugian. Karena saya jadi bisa lebih sabar. Terus kan kemudian kalau sudah saya usaha tapi saya sudah nggak bisa apa-apa, ternyata sudah hilang, ya sudah, itu berarti di luar kemampuan saya kayak gitu. Beberapa pemikiran. Jadi sesuatu yang positif itu menarik hal-hal positif yang lain. Jadi saya nggak pernah menilai kerugian pun, nggak saya nilai negatif gitu loh. Karena kan ada temen yang bilang gini kan dulu, kalau jualan rugi ya mending nggak usah jualan. Kalau saya nggak seperti itu, karena saya fokusnya itu memberikan manfaat ke orang gitu, bukan saya mencari keuntungan buat diri saya sendiri. Ya senangnya sih bantuin teman-teman untuk mendapatkan barang bagus, itu sesuatu yang mengesankan. Kan sering kan teman-teman itu kasih testing, Mbak barangnya bagus, kapan ada lagi lah, itu agak susah karena kan kalau PO kan sudah selesai tuh jangka waktunya agak lama lagi, ada PO itu lagi gitu loh. Apalagi kalau impor kayak gitu. Reseller, Mbak saya bawa dulu karena saya belum ada uang. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya itu lebih, tapi pasti ada resikonya kan, dan resiko itu ya harus saya terima kayak gitu. Alhamdulillah saya sekarang lancar. Kalau awal-awal dulu agak susah karena kan pribadi seseorang kan, istilahnya menyangkut sikap kayak gitu. Nah tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah pada disiplin. Terus habis itu jadi kalau misalnya ada barang datang mereka langsung bayar. Kecuali kalau awal-awal dulu kan memang mereka nyari modal dulu karena mau mengumpulkan modal dulu kan. Jadi mereka bawa barangnya dulu. Saya biasanya motivasi teman-teman itu lewat insight. Jadi saya itu kadang bikin tulisan, saya kan suka nulis ya, insight pagi tentang apa gitu, tentang jualan, tentang semangat kayak gitu.
Ya quotes harian. Ya sambil promosi adakan biar apa istilahnya apa ya, menjaga moodnya teman-teman untuk berjualan itu biar tetap semangat. Kalau misalnya ada barang datang rusak atau hilang, biasanya saya kalau misalnya hilang di perjalanan gitu ya, saya balikan uang gitu. Karena kalau menurut saya customer itu apa ya, customer itu raja gitu loh, kita jualannya pelayanan, jadi paling enggak mereka nggak lari ke yang lain. Itu salah satu cara saya sih. Itu pun kadang ada yang satu dus itu punyanya orang Bandung, satu puskesmas itu, jadi kalau belanja bareng-bareng, karena kan kalau misalnya dikirim bareng ongkirnya kan lebih murah. Bisnis itu saya dulu punya teman kuliah bilangnya kalau mau bisnis itu jangan mikir rugi dulu, karena kalau mikir rugi itu pasti nggak jalan. Harapan saya tetap bisa mengajar dimanapun, tetap bisa berbagi dengan teman-teman reseller maupun customer, memberikan barang yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Semoga bisa nambah reseller. Kalau customer insya Allah nambah terus. Saya lebih concern nyari reseller sebenarnya. Kayak gitu. Kalau misalnya ada kerikil di usaha, misalnya di awal sudah rugi, itu jangan memandang itu suatu kerugian, karena di balik kerugian pun itu ada pelajaran yang bisa diambil, entah itu kesabaran, entah itu kita bisa lebih berpengalaman, seperti itu. Teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka belanja buku atau barang-barang yang ada di rumah, dari pokoknya semua kebutuhan ya, bisa langsung WA saya di nomor 0821 450 33400, atau bisa mampir ke Instagram saya, tapi di Instagram barangnya update, bisa langsung ke WA aja lah, lebih cepat. Terima kasih kepada rekan-rekan Insbi Media yang sudah meliput usaha saya ataupun profesi saya. Semoga Insbi Media kedepannya bisa semakin sukses berkarya, karya-karyanya semakin bagus, semakin viral, berkah, semakin banyak lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dini Kusumaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.